Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana caranya kepercayaan pada satu Tuhan bisa sejalan dengan penyembahan kepada Yesus sebagai Tuhan? Nah, hari ini kita akan menyelami salah satu krisis identitas terbesar dalam sejarah awal kekristenan. Buat orang-orang Kristen di zaman awal yang latar belakangnya adalah tradisi Yahudi yang sangat monoteistis, pertanyaan ini bukan cuma teka-teki teologis loh. Ini adalah sebuah dilema yang benar-benar menguji inti iman mereka. Yuk kita lihat gimana mereka mencoba menjawabnya. Oke, kita akan bedah sejarah yang cukup rumit ini dengan mengikuti peta jalan ini ya. Kita mulai dari masalah yang harus dipecahkan oleh gereja mula-mula. Jadi gimana sih persisnya ketegangan ini dirasakan? Buat para pengikut Yesus yang pertama, menyembah dia sebagai sosok ilahi sambil tetap berpegang teguh pada keyakinan akan satu Tuhan, itu yang menciptakan konflik batin dan teologis yang sangat dalam. Coba deh bayangkan posisi mereka. Di satu sisi, mereka punya keyakinan dasar, Tuhan itu mutlak satu. Tapi di sisi lain, mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Belum lagi, mereka merasakan kehadiran Roh Kudus yang aktif, dan yang paling nyata, Yesus itu manusia seutuhnya. Nah loh, gimana caranya menyatukan semua potongan puzzle ini jadi satu gambaran yang masuk akal tanpa ada kontradiksi? Dari kebingungan inilah muncul banyak sekali teori dan penjelasan. Nah, teori-teori yang pada akhirnya ditolak oleh gereja kemudian dikenal sebagai bidat. Dan ini yang menarik, kata bidat itu sendiri atau heresi aslinya berasal dari kata Yunani hieresis yang artinya cuma memilih. Jadi ini bukan soal niat jahat, tapi lebih ke upaya penjelasan yang terlalu fokus pada satu aspek kebenaran sampai-sampai mengabaikan aspek lainnya. Hasilnya, gambaran yang jadi nggak lengkap. Salah satu upaya paling awal dan paling signifikan untuk memecahkan teka-teki ini adalah sebuah gerakan yang disebut monarkianisme. Tujuan utama mereka cuma satu, menjaga keesaan Tuhan, apapun caranya. Tujuan monarkianisme ini sebetulnya simpel, melindungi gagasan bahwa Tuhan adalah penguasa tunggal yang tak terbantahkan. Titik. Bagi mereka, ide tentang adanya dua Tuhan atau lebih itu sama sekali nggak bisa diterima, karena itu mengancam fondasi iman monoteistis mereka. Nah, keyakinan ini akhirnya pecah jadi dua kubu utama. Yang pertama, monarkianisme dinamis. Mereka bilang Yesus itu pada dasarnya manusia biasa yang kemudian diadopsi dan diberi kekuatan ilahi, semacam manusia super gitulah. Terus yang kedua, dan ini yang akan jadi fokus kita, adalah monarkianisme modalistik. Mereka melihat Yesus cuma sebagai salah satu mode atau topeng yang dipakai oleh Tuhan. Versi modalisme yang paling berpengaruh dan paling terkenal datang dari seorang pria bernama Sabellius. Dan idenya ini cerdas sekaligus sangat kontroversial. Untuk menjelaskan teorinya, Sabellius meminjam sebuah kata dari dunia teater Yunani kuno, prosopon, yang artinya adalah topeng yang dipakai aktor di panggung. Metafora inilah yang menjadi kunci untuk memahami seluruh ajarannya. Jadi gagasannya begini. Menurut Sabellius, aktor ilahinya itu cuma ada satu. Dalam babak pertama drama ilahi, yaitu di Perjanjian Lama, dia memakai topeng Bapa Sang Pencipta. Kemudian di babak penebusan manusia, dia ganti topeng menjadi Putra Sang Penebus. Dan sekarang, di era gereja, dia memakai topeng Roh Kudus untuk membimbing kita. Aktornya tetap sama, cuma perannya aja yang ganti-ganti. Sabellius juga punya analogi lain yang gak kalah cerdas. Matahari. Coba pikirkan, matahari itu kan cuma satu ya, tapi kita bisa mengalaminya dalam 3 cara yang berbeda. Sebagai bentuk bola apinya di langit, itu Bapa. Sebagai cahayanya yang menerangi dunia, itu Putra. Dan sebagai panasnya yang kita rasakan, itu Roh Kudus. 3 manifestasi, tapi substansinya tetap satu, matahari. Ide-ide ini kedengarannya memang menarik dan logis, tapi ini membuat para pemimpin gereja lainnya sangat resah. Mereka pun melancarkan serangan balasan intelektual yang berlangsung selama puluhan tahun. Saking halusnya dan persuasifnya argumen Sabellius, gagasannya ini bahkan sempat membingungkan para pemimpin tertinggi di Roma. Para teolog seperti Hippolytus sampai harus berjuang keras untuk memperingatkan mereka, menunjukkan betapa berbahayanya ajaran yang sekilas terdengar sangat masuk akal ini.
Kalau kita lihat lini masanya, penolakan terhadap Sabellianisme ini jelas bukan keputusan yang instan. Ini adalah sebuah pertempuran intelektual yang butuh waktu hampir 1 abad. Mulai dari teolog awal seperti Irenaeus, lalu perdebatan sengit di Roma oleh Tertullian, sampai akhirnya Sabellius resmi dikucilkan sekitar tahun 220 Masehi. Perjuangan inilah yang ikut membentuk apa yang kita kenal sebagai doktrin ortodoks. Meskipun Sabellianisme secara resmi dinyatakan sesat dan dikutuk, pertanyaan-pertanyaan yang diangkatnya ternyata masih jauh dari kata selesai. Justru, kekalahan monarkianisme ini seolah membuka pintu bagi kontroversi berikutnya yang jauh lebih besar, Arianisme. Kalau Sabellianisme bilang putra adalah bapa, Arianisme ini seperti pendulum yang berayun ke ekstrim sebaliknya. Mereka bilang putra itu bukan Tuhan, melainkan ciptaan pertama. Ini menunjukkan betapa sulitnya menemukan keseimbangan yang tepat dalam perdebatan ini. Dan yang luar biasa, gema dari perdebatan kuno ini nggak pernah benar-benar hilang. Ide tentang modus Tuhan ini terus muncul kembali dalam berbagai gerakan sepanjang sejarah, bahkan sampai hari ini di beberapa kelompok modern. Ini membuktikan bahwa perjuangan untuk mendefinisikan natur Tuhan adalah sebuah tema yang abadi. Pada akhirnya, seluruh pergulatan melawan Sabellianisme ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendalam dan tak lekang oleh waktu, yang terus menantang baik orang-orang beriman maupun para filsuf.